Ya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang flow measurement. Nah, di kelompok 7 ini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alfat Farisi Kusuma A, yang kedua ada saya sendiri, Tegar Arya Seno, yang ketiga ada Yokan Agustino Jentu, yang keempat ada Syarif Abdul Razak. Nah, kita langsung masuk aja ke materi, ke introduction terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya flow measurement itu apa sih? Nah, jadi flow measurement itu pengukuran aliran fluida, proses pengukuran fluida dalam industri maupun hal lainnya. Pengukuran aliran fluida penting dalam aplikasi, mulai dari pengukuran laju aliran darah di arteri manusia hingga pengukuran aliran oksigen cair dalam roket. Nah, contoh dalam hal sehari-hari itu seperti di pompa bensin, itu terdapat meteran, nah itu ada flow measurement-nya juga di situ. Terus ada meteran air di rumah mungkin. Nah, terus perangkat pengukur laju aliran seringkali membutuhkan pengukuran tekanan dan suhu yang akurat untuk menghitung output dari instrumen tersebut. Nah, jadi pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang pengukuran aliran dan prinsip-prinsip operasi dari sejumlah perangkat yang umum digunakan. Langsung masuk ke subbab kedua, yaitu Positive Displacement Methods. Nah, jadi Positive Displacement Methods ini apa sih? Nah, jadi Positive Displacement Methods adalah teknologi pengukur aliran untuk secara langsung mengukur volume cairan yang melewati flow meter. Positive displacement umumnya digunakan untuk aplikasi di mana akurasi tinggi secara konsisten diinginkan dalam kondisi steady flow. Metode ini digunakan seperti pada meteran air di rumah. Nah, jadi ini di slide ini terdapat tipe-tipe alat yang menggunakan positive displacement methods. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah gambar skema dari notating disk meter. Meteran ini beroperasi dengan prinsip notating disk. Air memasuki sisi kiri meteran dan mengenai disk yang dipasang secara eksentrik atau tidak wajar agar cairan bergerak melalui meteran. Lalu disk harus bergetar atau berputar pada sumbu vertikal karena bagian atas dan bawah piringan atau disk tetap bersentuhan dengan ruang pemasangan. Sebuah partisi memisahkan ruang masuk dan keluar dari disk. Sebagai disk bergetar memberikan indikasi langsung dari volume cairan yang telah melewati meteran. Indikasi aliran volumetrik diberikan melalui susunan roda gigi dan register yang dihubungkan ke disk ulir. Pengukur disk ulir dapat memberikan pengukuran aliran yang andal dalam 1% selama periode waktu yang diperpanjang. Nah, ada juga gambar kedua ini yang di sebelah kanan itu adalah tipe lain dari positive displacement device, yaitu rotary fan meter yang ada di sebelah kanan ini. Nah, skema rotary fan flow meter ini itu bekerja dengan cara baling-baling diberi pegas sehingga mereka terus-menerus menjaga kontak dengan selubung meteran. Sejumlah cairan tetap terperangkap di setiap bagian saat drum eksentrik atau tidak wajar berputar dan cairan ini akhirnya menemukan jalan keluarnya. Register yang sesuai dihubungkan ke poros drum eksentrik untuk mencatat volume cairan yang dipindahkan. Ketidakpastian meter baling-baling putar adalah sebesar 0,5% dan meter relatif tidak sensitif terhadap viskositas karena baling-baling selalu menjaga kontak yang baik dengan bagian dalam selubungnya. Nah, ini ada gambar ketiga yang di bawah ini. Nah, gambar ketiga ini itu adalah skema dari lobe impeller flow meter. Nah, lobe impeller flow meter ini itu dapat digunakan untuk pengukuran aliran gas atau cairan. Impeller dan casing dikerjakan dengan hati-hati sehingga akurasi tetap terjaga. Dengan cara ini, fluida yang masuk selalu terperangkap di antara dua rotor dan disalurkan ke outlet sebagai akibat dari rotasinya. Jumlah putaran rotor merupakan indikasi dari laju aliran volumetrik. Penginderaan jauh dari semua meter perpindahan positif dapat dilakukan dengan transducer atau sensor rotasi dan dengan penghitung elektronik yang sesuai. Nah, kita masuk ke subbab ketiga, yaitu ada flow obstruction methods. Nah, jadi flow obstruction methods ini itu adalah obstruksi atau sumbatan dibuat di bagian aliran dan penurunan tekanan melintasi obstruksi diukur. Perubahan tekanan ini dikalibrasi dalam hal laju aliran.
Tergantung pada jenis penghalang, tersedia berbagai jenis pengukur aliran penghalang seperti venturimeter, orifice-meter, flow nozzle, dan lain-lain. Nah, tapi kita di sini akan membahas tentang ketiga pertama tadi, yaitu ada venturimeter, orifice-meter, dan flow nozzle. Nah, ini ada gambarnya. Nah, jadi dari gambar A itu adalah gambar skematik dari venturimeter, gambar yang B itu adalah gambar skematik dari flow nozzle, dan C itu adalah gambar dari orifice. Venturi memiliki keunggulan akurasi tinggi dan penurunan tekanan yang kecil, sementara biaya orifice jauh lebih rendah. Baik aliran nozzle dan orifice memiliki penurunan tekanan permanen yang relatif tinggi. Nah, di sini terdapat persamaan-persamaan dalam flow obstruction methods. Dari sebelah kiri atas itu merupakan volumetric flow rate, yang bawahnya adalah mass flow rate saat delta P kurang dari P1/4. Dan yang ketiga di bawah kiri itu adalah mass flow rate saat delta P kurang dari P1/10. Nah, yang sebelah kanan ini, kanan atas, itu adalah kalkulasi flow rate untuk ketiga perangkat dibuat dengan konstanta empiris yang sesuai. Didefinisikan sebagai persamaan ini. Nah, terus yang di bawahnya itu ada persamaan Venturis untuk aliran incompressible atau yang tidak dapat dimanfaatkan. Nah, terus bawahnya ada persamaan nozzle dan orifice itu untuk aliran incompressible juga. Lalu di sini ada dua persamaan, yang sebelah kiri persamaan Venturis untuk aliran kompresibel, dan yang sebelah kanan ada persamaan nozzle dan orifice untuk aliran kompresibel. Nah, selanjutnya terdapat insertion permanen pressure losses. Nah, jadi karena adanya gesekan fluida dan turbulensi akibat dimasukkannya obstruction meter ke dalam saluran aliran, maka terjadi kehilangan tekanan permanen yang harus diatasi oleh sistem aliran. Nilai perkiraan kerugian ini sebagai sebagian kecil dari perbedaan tekanan yang diukur ditunjukkan pada tabel ini. Nah, masuk kita ke subbab keempat, yaitu tentang practical consideration for obstruction meters. Nah, jadi ini terdapat gambar di mana ini ada konstruksi meter penghalang telah distandarisasi oleh American Society of Mechanical Engineers. Proporsi tabung venturi yang direkomendasikan ditunjukkan pada gambar ini. Nah, perhatikan bahwa keran tekanan terhubung ke manifold yang mengelilingi bagian hulu dan tenggorokan tabung. Manifold ini menerima sampling tekanan di sekitar bagian sehingga diperoleh nilai rata-rata yang baik. Nah, lalu ada dua gambar ini di mana koefisien pelepasan untuk tabung venturi tersebut ditunjukkan pada gambar sebelah kiri ini dengan batas toleransi yang ditunjukkan oleh garis putus-putus. Nah, secara umum koefisien debit lebih kecil untuk pipa berdiameter kurang dari 2. Dan perilaku perkiraan ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini. Nilai yang lebih tepat dari koefisien debit untuk venturi dapat diperoleh dengan kalibrasi langsung, di mana akurasi plus minus 0,5% dapat diperoleh dengan cukup mudah. Lalu masuk ke slide selanjutnya, yaitu terdapat dimensi yang direkomendasikan untuk nozzle aliran ASME adalah ditunjukkan pada gambar sebelah kiri ini, dan koefisien debit ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini. Lalu terdapat pemasangan yang direkomendasikan untuk lubang plat tipis konsentris ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Nah, perhatikan bahwa 3 set standar lokasi tab tekanan digunakan. Itu yang pertama, kedua keran tekanan dipasang di lensa seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, tab tekanan masuk terletak 1 diameter pipa di hulu, dan tab tekanan keluar terletak setengah diameter di hilir lubang yang diukur dari permukaan hulu lubang. Yang ketiga, tab tekanan inlet terletak 1 diameter pipa di bagian hulu, dan tab tekanan outlet terletak di vena contracta orifice, seperti yang diberikan oleh gambar yang di sebelah kanan ini. Nah, ini itu termasuk terdapat koefisien aliran beragam di plot sebagai fungsi dari angka Reynolds. Nah, itu sebagai berikut di persamaan kiri ini. Nah, terus di sebelah kanan itu dapat dilihat dari grafik ini, yang gambar di kiri mendasarkan bilangan Reynolds pada kondisi hulu, sementara yang lain yaitu grafik
di sebelah kanan ini mendasarkannya pada kondisi tenggorokan. Produk rho UM dapat dihitung dari aliran massa dan menjadi persamaan ini. Nah, di mana AC adalah luas penampang untuk aliran, di mana UM diukur untuk penampang lingkaran AC sama dengan pi d kuadrat per 4. Ya, mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya, Syarif Abdul Razak. Terima kasih. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Syarif Abdul Razak. Subbab yang kelima yaitu the sonic nozzle. Oke. Semua meteran hambatan yang dibahas pada sebelum ini dapat menggunakan gas. Maka ketika kecepatan aliran cukup besar, tekanan diferensial yang cukup besar juga akan menjadikan sonic kondisi aliran bisa dicapai pada daerah aliran minimum. Nah, pada kondisi ini disebut juga dengan kondisi tersedak dan kecepatan aliran mengambil nilai maksimum untuk memberikan kondisi inlet. Gas ideal dengan panas yang konstan, maka ditunjukkan bahwa rasio tekanan untuk kondisi tersedak ini mengasumsikan aliran isentropik dengan didapatkan persamaan P2 per P1 kritikal sama dengan 2 per gamma plus 1 pangkat gamma per gamma minus 1. Persamaan bawah ini yang paling bawah ini sering dipakai pada kasus ketika nozzle yang diketahui tekanan rasio P2 per P1 lebih kecil dibandingkan nilai kritis dari yang diberikan pada persamaan yang atas. Nah, pada kondisi ini, aliran ideal terpatok pada kondisi stagnasi inlet P1 dan T1 dan biasanya mudah diukur sehingga nozzle sonic hanya menawarkan kenyamanan metode untuk mengukur tingkat aliran gas, tetapi perlu digarisbawahi bahwa tekanan yang besar harus ditoleransi dengan metode. Sehingga stagnasi hulu harus digantikan untuk P1 dan T1 pada perhitungan. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah pengukuran aliran oleh efek drag. Nah, selanjutnya yang pertama ada rotameter. Nah, rotameter ini adalah alat pengukur aliran yang sangat umum digunakan, sehingga skemanya ini bisa ditampilkan pada gambar yang kiri ini. Yang mana skemanya ini diterangkan aliran memasuki bagian bawah tabung vertikal pipa yang akan menyebabkan bob bergerak ke atas. Bob akan naik ke titik dalam tabung seperti bahwa kekuatan tarik hanya diimbangi oleh berat dan daya pung. Posisi dalam tabung kemudian diambil sebagai indikasi laju aliran. Perangkatnya adalah kadang-kadang disebut meteran area karena di ketinggian bob tergantung pada daerah anular antara itu dan tabung kaca pita. Namun, meteran beroperasi pada prinsip fisik drag sehingga kita memilih untuk mengklarifikasi dalam kategori ini. Sebuah kekuatan keseimbangan pada bob memberikan persamaan di bawah ini, FD plus rho dikalikan F FD plus rho fluida dikalikan volume B dikalikan G per GC sama dengan rho B dikalikan volume B dikalikan G per GC. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah rotameter ada turbine meters. Turbine meters ini adalah pengukur aliran yang sudah populer atau alat ini biasa disebut juga dengan meteran turbin. Nah, ketika pada alat ini diskemakan bahwa ketika cairan bergerak melalui meteran itu menyebabkan rotasi roda turbin kecil.
sehingga dalam tubuh roda turbin magnet permanen tertutup sehingga berputar dengan rodanya. Sebuah pick up keengganan melekat pada bagian atas. Mohon maaf, pick up keengganan itu adalah yang nomor 4. Melekat pada bagian atas, meter mendeteksi denyut nadi untuk setiap revolusi roda turbin. Karena aliran volumetrik proporsional dengan jumlah dari putaran roda. Total keluaran pulsa mungkin diambil sebagai sebuah indikasi dari aliran total. Nah, denyut nadi proporsional dengan laju aliran dan respon transien meteran sangat baik sehingga sebuah koefisien aliran K untuk meteran turbin didefinisikan. Nah, selanjutnya ada vortex shading flow meters. Nah, yang saya tunjukkan ini gambar adalah vortex shading flow meters, yang mana alat pengukur ini adalah alat pengukur aliran yang populer yang tidak memiliki bagian yang bergerak. Nah, untuk konsepnya, alat ini terdapat udara yang masuk ke dalam tabung yang di dalamnya terdapat bluff body. Yang di dalam tabung akan menghalangi aliran pada tabung. Nah, pada aliran ini, frekuensi berbanding lurus dengan kecepatan aliran. Sensor piezoelektrik yang dipasang di dalam dapat mendeteksi vortisitas rangkaian amplifikasi berikutnya bisa dipakai untuk menentukan aliran. Itu adalah sesaat atau total selama waktu yang ditentukan. Nah, alat ukur ini dikalibrasi dengan menyesuaikan ukuran pipanya sehingga biasanya tidak cocok digunakan untuk cairan dengan viskositas yang tinggi. Oke, next ada alat pengukur bernama ultrasonik. Nah, alat pengukur ultrasonik ini mengukur dengan mendeteksi aksi aliran fluida pada sinar ultrasonik dengan ultrasonik. Nah, untuk konsepnya, alat ini menggunakan konsep prinsip Doppler, yang mana frekuensi sinyal ultrasonik dikenakan kepada cairan, sehingga benda yang padat, gelembung ataupun benda diskontinu dalam cairan akan memantulkan frekuensi ultrasonik sehingga frekuensi ultrasoniknya ini dikembalikan ke reseptor sinyal. Oke, next. Nah, dan yang terakhir ada laminar flow meters. Apabila cairan yang mengalir bersifat laminar, maka kecepatan aliran volumetrik terpengaruh oleh penurunan tekanan karena terdapat persamaan di bawah ini nih. Q sama dengan Pi D pangkat 4 dikalikan dengan P1 minus P2 per 128 mu dikalikan L. Dan terdapat juga M dot sama dengan Rho dikalikan Q. Nah, ketika aliran dapat dipastikan laminar, maka laju aliran menjadi fungsi langsung dari perbedaan tekanan. Nah, ketika tabung terbilang kecil, maka laminar dapat diatur. Nah, sehingga terdapat kehilangan yang pada masuk dan keluar yang terjadi pada rangkaian tabung. Kehilangan ini tergantung pada konfigurasi geometriknya. Konfigurasi geometrik partikular pada rangkaian tabung dan instalasi tabung tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya ada subbab yang ketujuh, yaitu hot wire and hot film anemometer. Sebelumnya, apa itu hot wire and hot film anemometer? Nah, atau biasa juga di Indonesia kan sebagai
anemometer kawat panas. Nah, anemometer kawat panas itu adalah perangkat yang seringkali digunakan pada penelitian untuk mempelajari berbagai kondisi aliran yang cepat. Nah, konsepnya ini, anemometer ini menggunakan konsep sebuah kawat yang halus. Kawat yang halus ini dipanaskan secara elektrik dan kemudian ditempatkan pada aliran. Nah, seperti itu. Kemudian didapatkan persamaan laju panas, yaitu Q sama dengan dalam kurung A plus B dikalikan U pangkat 0,5 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung T dikalikan TW minus T tak hingga. Dan terdapat juga Q sama dengan I pangkat 2 dikalikan RW, yang mana bisa disamakan juga I pangkat 2 dikalikan R0 buka kurung 1 plus alfa TW minus T0. Oke. Nah, selanjutnya terdapat thermal mass flow meter. Nah, thermal mass flow meter itu bisa diskemakan sebagai gambar berikut ini. Nah, flow meter massa termal itu untuk gas memanfaatkan 2 platinum resistance detektor temperatur. 1 sensor mengukur suhu dari aliran gas pada titik terbenaman. Sensor kedua dipanaskan pada suhu 60 derajat Fahrenheit di atas sensor pertama. Sehingga sebagai hasil dari aliran gas, pemanasan sensor kedua dipindahkan ke gas oleh konveksi. Tingkat transfer panas proporsional ke kecepatan massa gas didefinisikan sebagai mass velocity sama dengan rho dikalikan U, yang mana rho ini adalah density, U ini adalah velocity. Oke, dan selanjutnya terdapat turbulence measurement, pengukuran fluida turbulence. Dalam aliran fluida turbulens, saluran atau dalam lapisan batasan cairan velocity komponen menunjukkan karakter osilasi acak yang tergantung pada rata-rata kecepatan fluida, kepadatan fluida, viskositas, dan variabel lainnya. Sehingga komponen kecepatan sesaat dinyatakan sebagai, di bawah ini terdapat X komponen, Y komponen, dan Z komponen. Dan untuk komponen X terdapat U aksen RMS sama dengan sebagai berikut ini. Dan juga didapatkan energi kinetik rata-rata dari turbulensi per satuan massa. Nah, yang terakhir terdapat magnetic flow meters, sebuah yang ke-8. Nah, pada magnetic flow meters ini didapatkan persamaan bahwa E sama dengan B dikalikan E dikalikan U dikalikan 10 pangkat minus 8. Yang mana B ini adalah densitas flux magnetik yang satuannya itu adalah Gauss, dan L adalah panjang konduktor yang satuannya itu adalah M, dan U adalah kecepatan konduktor cm per second. Nah, untuk skemanya ada pada gambar seperti ini. Dua elektroda akan mendeteksi tegangan induksi yang sekiranya diambil untuk indikasi kecepatan aliran secara langsung. Dua jenis flow meter magnetik terpakai secara komersial. Satu jenis memiliki non-konduktor pipa kapal dan terpakai untuk cairan dengan konduktivitas yang rendah, contohnya air. Elektroda disetel sehingga mereka flush dengan kapal konduktor, kemudian melakukan kontak dengan cairan. Nah, medan magnetnya ini bergantian biasanya digunakan karena membutuhkan amplifikasi dan outputnya rendah. Dan untuk yang jenis yang kedua, itu yang digunakan untuk cairan yang memiliki konduktivitas tinggi. Yang terpenting terutama adalah cairan. Nah, cukup dari saya. Next. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai flow visualization method. Nah,
visualisasi merupakan salah satu dari sekian banyak alat untuk melakukan eksperimental dalam mengukur aliran fluida. Nah, dengan melakukan visualisasi, kita dapat melihat dan mengamati pola aliran. Nah, apa itu flow visualization method? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk memvisualisasikan atau melihat flow pattern untuk mendapatkan informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dapat kita lihat gambar ini merupakan visualisasi dari optical effect pada flow visualization. Nah, dapat diperhatikan bahwa medan aliran gas alirannya searah terhadap arah Z. Nah, sinar datang akan dibelokkan melalui sudut sebagai akibat dari gradien densitas dalam aliran. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai flow visualization method. Nah, visualisasi ini merupakan salah satu dari sekian banyak alat yang melakukan eksperimental dalam mengukur aliran fluida. Nah, dengan melakukan visualisasi, kita dapat melakukan oh my god, stop share. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai flow visualization method. Visualisasi merupakan salah satu dari sekian banyak alat untuk melakukan eksperimental dalam mengukur aliran fluida. Nah, dengan melakukan visualisasi, kita dapat melihat dan mengamati pola aliran. Nah, apa itu flow visualization method? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk memvisualisasikan atau melihat flow pattern untuk mendapatkan informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dapat kita lihat gambar ini merupakan visualisasi dari optical effect pada flow visualization. Dapat diperhatikan bahwa medan aliran gas, alirannya ini searah terhadap arah Z. Nah, sinar datang akan dibelokkan melalui sudut sebagai akibat dari gradien densitas dalam aliran. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa sudut defleksi untuk gradien densitas kecil dapat dijelaskan dalam persamaan berikut, yaitu epsilon sama dengan lambda per N1 dikali dengan dN per dy, kemudian dikurangi dengan L beta per rho S dikali dengan D rho dibagi dengan dy, yang dimana L adalah lebar medan aliran, kemudian rho S adalah densitas dalam kondisi standar, dan N adalah indeks bias. Sedangkan untuk gas dapat dijelaskan dalam persamaan N sama dengan 1 plus beta dikali rho per rho S dikali dengan N1. Yang dimana beta adalah konstanta tak berdimensi, kemudian N adalah indeks pembiasan di luar medan aliran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai the shadow graph. Nah, the shadow graph ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat langsung fenomena pada aliran. Nah, the shadow graph ini memiliki definisi yaitu alit optik sederhana yang hasilnya dapat dilihat dengan kasat mata dan pencahayaan ruangan. Nah, the shadow graph ini tentunya memiliki prinsip yaitu sistem tidak memerlukan komponen optik apapun kecuali sumber cahaya serta bidang untuk memproyeksikan bayangan kepadatan yang bervariasi. Baik, dapat kita saksikan juga ini merupakan gambar sebagai visualisasi dari shadow graph flow. Nah, dapat kita lihat medan aliran dengan gradien densitas dalam arah Y. Kemudian paralel sinar cahaya akan memasuki bagian uji. Nah, pada daerah yang tidak terdapat kerapatan, sinar cahaya akan melewatinya tanpa defleksi. Sedangkan pada daerah yang terdapat gradien, sinar akan dibelokkan. Efeknya adalah sinar akan berkumpul setelah meninggalkan bagian uji untuk membentuk titik terang dan titik hitam. Nah, tentunya dalam hal tersebut penerangan akan tergantung pada defleksi cahaya. Nah, dapat dilihat juga gambar di samping ini sebagai ilustrasi dari lapisan batas konveksi bebas pada suatu silinder. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai the scleron. Nah, the scleron ini merupakan suatu perangkat yang menunjukkan gradien batas.
dapat kita lihat pada gambar yang ditampilkan merupakan visualisasi skema dari clearance flow. Nah, cahaya dari sumber celah AB akan mengalami proses perubahan berkas cahaya menjadi sejajar atau biasa disebut dikolamasikan oleh lensa L1 yang kemudian difokuskan pada bidang di test section. Nah, setelah cahaya melewati lensa L2 akan dihasilkan bayangan terbalik dari bidang fokus. Kemudian lensa L3 akan memfokuskan gambar bagian uji. Nah, dapat diperhatikan pada gambar tersebut bahwa semua pensil cahaya melewati bidang CD dan bidang gambar BA. Sehingga lebih banyak cahaya dari beberapa titik pada bidang uji akan menghasilkan daerah yang terang dan gelap pada bidang 3 dan variasi yang dihasilkan pada layar atau screen tersebut merupakan efek dari clearance. Nah, gambar bagian CD ini disinari secara seragam karena bayangan di BA disinari merata. Nah, hal tersebut berarti semua titik pada bidang BA ini dipengaruhi oleh cairan yang dapat menyebabkan efek apapun di bagian yang diuji. Nah, dapat dilihat juga pada gambar B ini merupakan total tinggi gambar itu adalah Y. Nah, dan bagian yang tidak dihalangi oleh tepi pisau atau knife edge yaitu adalah Y1. Nah, sebuah sudut perpindahan sebatang cahaya pada screen 1 merupakan epsilon sehingga menghasilkan refleksi vertikal pada persamaan di bawah yang dimana delta Y sama dengan F2 dikali dengan epsilon. Dengan demikian, penerangan pada screen 1 ini sebanding dengan Y1. Nah, F2 tersebut ini merupakan jarak fokus lensa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai the interferometer. Baik, sebelum bahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu the interferometer. The interferometer adalah perangkat ukur yang memanfaatkan gejala interferensi yang tepat untuk memvisualisasikan aliran. Tentunya, the interferometer juga memiliki function, yang itu yang pertama untuk mengukur getaran permukaan, yang kedua untuk mengukur simpangan, yang ketiga mengukur kecepatan partikel, dan keempat untuk mengukur temperatur. Nah, dapat kita lihat gambar ini merupakan skema dari interferometer. Sumber cahaya akan terkolimasi melalui lensa L1 ke splitter plate S1. Nah, plat ini memungkinkan setengah cahaya ditransmisikan ke cermin M2 dan memantulkan setengah lainnya itu ke M1. Baik, kemudian beam 1 akan melewati test section, sedangkan beam 2 akan melewati jalur lain dengan panjang yang kira-kira sama. Nah, kedua beam ini akan disatukan kembali dengan splitter plate S2 dan terfokuskan pada screen. Nah, jika kedua beam bergerak dengan panjang jalur optik yang berbeda, maka kedua beam akan keluar sehingga menyebabkan gangguan ketika bergabung kembali di S2. Nah, hal tersebut akan menyebabkan terdapatnya daerah terang dan gelap yang disebut sebagai pinggiran. Interferometer ini digunakan untuk mendapatkan pengukuran variasi densitas dalam test section. Jika densitas di test section berbeda dari beam 2, maka akan terjadi perubahan sifat bias medium fluida. Apabila media di test section memiliki sifat optik yang sama dengan media pada beam 2, maka tidak akan ada pergeseran. Baik, pergeseran pinggiran dapat dinetralkan dengan gerakan yang sesuai dari cermin dan splitter plate. Kemudian, tampilan pinggiran di screen akan berhubungan langsung dengan perubahan densitas aliran dalam test section dengan menggunakan analisis. Perubahan jalur optik pada test section yang dihasilkan dari perubahan bias adalah persamaan berikut, yang dimana delta L sama dengan L dikali dengan N dikurangi N0. Nah, dan jumlah pergeseran pinggiran atau N itu dirumuskan sebagai delta L per lambda sama dengan beta dikali L, beta L per lambda dikali dengan rho dikurangi rho 0 per rho S. Nah, lambda tersebut ini merupakan panjang gelombang cahaya. Kemudian rho dikurangi dengan rho 0 ini adalah representasi dari perubahan densitas, dan rho S merupakan density dalam kondisi standar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Jentu. Menurut saya terdapat laser Doppler anemometer atau LDA. Nah, anemometer laser adalah alat yang menawarkan keuntungan non-disturbance dari metode optik sambil memberikan pengukuran kuantitatif yang sangat presisi terhadap fluktuasi turbulensi frekuensi tinggi. Perangkat laser anemometer harus dibuat sedemikian rupa sehingga sinyal langsung dan sinar tersebar menempuh jarak optik yang sama, sehingga interferensi akan diamati pada tabung fotomultiplier yang sebanding dengan pergeseran frekuensi. Nah, LDA mengukur kecepatan partikel hangatan. Nah, interferometer itu digunakan untuk visualisasi konveksi bebas lapisan batas pada plat datar vertikal di udara. Nah, pada gambar ini sinar laser itu dibelah di luar bagian uji dan kedua balok tersebut dapat difokuskan pada titik yang tepat untuk dipelajari di bidang arus. Aparatur bertindak sebagai perisai untuk cahaya bertenaga dan cahaya latar yang tidak koheren. Sistem pada gambar 2 adalah modifikasi lebih lanjut dari sistem dan memungkinkan penyelesaian panjang jalan yang mudah. Nah, laser gas HENE paling sering digunakan untuk pekerjaan LDA. Meskipun laser ion argon memberikan keluaran sinar yang lebih intens. Laser HENE beroperasi pada panjang gelombang 632,8 nanometer dengan bandwidth sekitar 10 Hz. Meskipun pergeseran Doppler yang disebabkan oleh pusat hambatan bergerak kecil dibandingkan dengan frekuensi sumber laser sangat besar dibandingkan dengan bandwidth dan dapat dideteksi dengan teknik heterodyne. Kemudian kita masuk ke smoke methods. Nah, smoke methods atau metode asap adalah metode visualisasi aliran yang sangat sederhana menggunakan injeksi jejak asap dalam aliran gas untuk mengikuti arus. Metode ini terutama menggunakan utilitas kualitatif dalam pengukuran yang disesuaikan dengan keinginan untuk menangkap karakteristik dari fenomena khusus. Salah satu bahan bakar terbaik untuk menghasilkan asap tebal yang tidak beracun, tidak korosif, dan adalah produk yang disebut jus kaput tipe 1964. Bahan bakar ini memiliki suhu didih sekitar 530 derajat Fahrenheit atau sekitar 167 derajat Celcius. Mengandung hidrokarbon, minyak bumi, dan dapat diperoleh dari sebagai besar rumah pasokan tether. Nah, termasuk pressure probes. Nah, pressure probes ini merupakan mengabaikan variasi lokal kecepatan dan tekanan dalam saluran aliran dan memungkinkan indikasi hanya aliran total melalui penampang tertentu. Dalam aplikasi yang melibatkan situasi aliran eksternal seperti pengujian pesawat terbang atau terangan angin, diperlukan jenis pengukuran yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, probe harus dimasukkan ke dalam aliran untuk mengukur tekanan statis dan stagnasi lokal. Dari pengukuran ini, kecepatan aliran lokal dapat dihitung. Nah, ini gambar A merupakan foto asap yang menunjukkan efek aliran sekunder yang dihasilkan dari gelombang suara berdiri di dalam tabung, dan B ini garis arus untuk sistem di A. Nah, ini adalah rumus dari tekanan total untuk stagnasi isentropik dari gas ideal yang diberikan oleh M infinity. Nah, di mana PO adalah tekanan stagnasi ke infinity adalah tekanan status aliran bebas, dan M infinity adalah angka Mach aliran bebas yang diberikan. Nah, terus kita lanjut ke impact laser in supersonic flow. Nah, pertimbangan probe dampak yang ditunjukkan pada gambar 745 yang terkena aliran bebas dengan aliran supersonik yaitu M lebih dari 1. Itulah rumusnya.
Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika dengan ada kekurangan. Sekian dari kami dan terima kasih.